Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu-dulu semuanya, izin saya tak sedikit berbagi cerita ya. Jadi jelek-jelek begini saya juga punya kok pengalaman dalam mengelola anggaran yang bersumber dari negara. Jadi ceritanya saya dulu pernah menjadi ketua pelaksana dari berbagai proyek pembangunan di desa. Dan dari situ saya menjadi tahu bahwa setiap program pembangunan ya, pembangunan fisik lah ya, yang ditopang anggaran dari negara itu anggarannya atau biayanya bisa dikatakan selalu mencukupi, bahkan bisa dikatakan nyaris berlebih. Sehingga saya juga meyakini setiap program pembangunan yang ditopang anggarannya dari negara, bila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, pasti akan menghasilkan kualitas yang memuaskan, kualitas yang baik dan maksimal. Maka dari itu, kita patut bertanya, ketika ada sebuah proyek pembangunan fisik yang anggarannya bersumber dari negara, kok hasilnya mengecewakan, jauh dari apa yang kita harapkan, itu sangat-sangat layak untuk dipertanyakan. Mengapa bisa menjadi semacam itu? Itu sangat layak untuk dipertanyakan. Nah, kemudian saya juga mempunyai pengalaman mengolah anggaran dari negara dalam bentuk yang lain, di mana saya juga pernah dulu menjadi ketua LPMD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang juga mempunyai alokasi anggaran dari negara. Ya, kami dalam tim LPMD, walaupun bisa dikatakan anggarannya tidak begitu banyak, tapi alhamdulillah kami dulu selalu bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di antaranya beberapa kali kami melakukan pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan perbanyakan tumbuhan buah yang kami berikan untuk kaum ibu. Kemudian kami juga pernah melakukan atau mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan administrasi dan kepemimpinan dari pengurus RT. Kemudian dengan dana yang relatif tidak banyak itu, kami juga alhamdulillah mampu membuat sebuah program kepedulian kita kepada para pahlawan pendidikan agama, yaitu para guru-guru ngaji di lingkungan musola. Walaupun mungkin ya belum layak, ya hanya berapa saja yang mampu kita berikan, kita sudah mampu memberikan ya semacam, ya katakanlah tadi ya, bentuk kepedulian ya, sedikit uang untuk mereka ya. Nah, di sini saya bukannya ingin memamerkan apa yang pernah saya lakukan bersama teman-teman di tim saya dulu itu, cuma ingin berbagi pengalaman dan juga ingin berbagi pelajaran yang terpenting. Pelajaran apa? Pelajaran tentang bahwa ketika kita
ya diberi kewenangan untuk mengelola anggaran yang bersumber dari negara dan kita menjalankannya dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan mampu melakukan banyak hal yang bermanfaat untuk memajukan desa, untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah, yang juga perlu kami sampaikan di sini, ya marilah sebagai bagian dari anggota masyarakat ya, kami mengingatkan kepada para pengelola anggaran yang berasal dari negara ya, khususnya yang ada di desa-desa ya, khususnya lagi yang ada di desa saya ya, marilah gunakan tanggung jawab Anda, tugas Anda, kewenangan Anda dengan sebaik-baiknya. Gunakan anggaran yang Anda kelola dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuhnya bertujuan untuk memajukan desa dan mensejahterakan masyarakatnya. Ingat, desa yang maju, desa atau masyarakatnya yang sejahtera, sekarang ini relatif akan mudah bisa kita gapai. Kenapa? Karena anggaran untuk mewujudkan itu semua sudah disediakan oleh negara. Kita tidak usah repot-repot lagi mencari anggaran untuk itu semua. Tinggal bagaimana kita menggunakan anggaran yang sudah diberikan oleh negara itu dengan sebaik-baiknya, sepenuhnya untuk memajukan desa dan mensejahterakan rakyatnya. Jangan pernah ada niat sedikit pun di hati kita untuk menyalahgunakan kewenangan kita, tugas kita, ya, ada niat yang tidak baik menyalahgunakan anggaran yang kita kelola, janganlah sampai itu terbersit, apalagi benar-benar Anda lakukan. Ingat, keberhasilan pemimpin di desa adalah ketika dia mampu mewujudkan desanya yang terus mendapatkan kemajuan, masyarakatnya yang terus meningkat kesejahteraannya. Bukan kesuksesan Anda diukur dari kemampuan Anda untuk bisa menampilkan diri Anda agar kelihatan semakin jaya dan kaya raya. Jangan sampai seperti itu. Demikian sekedar berbagi cerita dari saya. Semoga bermanfaat dan bila ada kata-kata yang salah, saya mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.